teman-teman, channel Andromeda dan ya balik lagi sama gue di konten ya lebih masuknya dari anime sih cuy ya. Jadi kita kali ini gue bakalan ngomongin soal Mas Red cuy ya. Buat sini kan Mas Red udah keluar sekitar 12 episodean cuy ya, dan udah uh, nonton cuy ya, dan ya udah nonton lah ya, dan tapi belum nyampe habis karena emang belum keluar cuy ya. Ya gue nggak tahan cuy mau bikin video cuy ya. Belum bikin video gue udah nonton sekitar ya 12-an cuy ya, 12-an. Jadi gini, bakalan jadi final version nih, dimana kemarin kan bahasan gue udah 3 episode cuy ya, dan uh, gue udah nonton 11 episode cuy ya, dan gue cukup kecewa cuy ya, gue kecewa cuy ya dengan uh, jalan ceritanya dan jalan ceritanya cuy ya. Jadi jalan ceritanya emang sedikit lambat cuy, juga sedikit lambat ya. Nah, gue bahas di video kemarin. Yang mau nonton video kemarin silahkan itu ke video kemarin, kalau video yang nanti gue cariin ada nanti di card di atas. Yang belum nonton video kemarin tentang Mas Red, kita nonton dulu ya kan. Dan ya ini agak lambat, dan kayak awal-awalnya tuh kayak langsung ke tengah cuy, kayak langsung ke tengah gitu ya, dimana nggak diceritain gitu ya ya, masalah Shinobi segala macem gitu cuy, apa namanya, gimana dia masuk ke militer itu gimana cuy. Dan ini ceritanya maksudnya tentangnya politik ya, politik militer cuy ya, politik militer ceritanya gitu cuy ya. Jadi ya cukup berpolitik gitu ya, cukup dapat banget ya politik militer ya, tentang si suatu kala itu ya, tempat ini ya, si ini kan mereka ini kan anggotanya gitu ya, yang kemasan kali ini gitu ya kan, pada video kali ini gitu cuy ya, yaitu Yoshinobu Maeda cuy ya, dan juga Misaki gitu cuy ya. Di awal-awal kan di event kan ada si Misaki itu kan si tunangannya si Maeda kan ya, yang oh ini spoiler ya cuy ya. Si Maeda kan ini punya tunangan tuh namanya Misaki cuy. Di event semua awal kan si Misaki itu kan dia ada kecelakaan ya kan, dia kayak main drama gitu cuy ya, di drama teater gitu ya. Dan ada kecelakaan ya, dia ketimpa satu barang, dan akhirnya dia kan main sama si Devot gitu ya. Nih si Devot akhirnya itu ngasih darah ke dia, dan jadi Misakinya jadi vampir gitu cuy. Dan akhirnya Misakinya meninggal gitu cuy. Dan kematian Misaki itu yang harus, atau menurut gua tuh ya, menurut gua dia dari segi penonton gitu ya, harus satu bisa dapat banget gitu ya. Tapi sini di episode awal itu nggak dapat cuy, antara si Maeda sama Misaki. Jadi ibarat kayak matinya tuh kayak deng ya, apaan sih gitu cuy ya, deng ya, jadi kayak nggak terlalu jelas gitu cuy. Dan ya di awal kita bakalan bingung cuy, bakalan bingung itu virus vampir dari mana, dari Inggris atau dari mana atau gimana gitu cuy. Tapi tentang virus vampirnya ya kan, itu bakalan terjawab di selalu nonton terus gitu ya, setengah episode sampai akhir. Itu kalian bakalan muah ya, dari virus vampir itu dari mana gitu cuy ya, dari mana kan sini kayak gitu cuy. Kita tentang vampir itu ya kan, ya pemimpinnya itu si ayahnya si Misaki itu sini ada nggak namanya, ayah yang Misaki itu si jenderal si Maeda atau atasan si Maeda itu pengen bikin itu uh, pasukan vampir gitu ya, pasukan vampir. Nah karena itu dia itu tinggal pengen ngeliat tuh karena amati gitu cuy. Jadi pasukan vampir versi awalnya si ayahnya si Misaki atau jenderalnya ini ada dipimpin oleh Maeda cuy. Ada Suwa, ada Kursus Utaro, ada Takeuchi cuy, ada Takeuchi, terus ada ini, ada banyak ya, ada Suwa segala ya kan, ada si Tokochi Yagami gitu cuy ya, pokoknya ada banyak cuy ya. Nah cuy ya, itu versi awalnya vampirnya gitu cuy, yang sangkanya itu kalau menurut gue ya itu bagus nih ya, nanti mereka bakalan jadi tokoh utamanya gitu cuy. Ada gue jadi episode awal juga udah mencium kebauan gitu cuy dari si ayahnya si Misaki ini ya, si jenderal ini yang sudah bagus gitu cuy ya.
udah bagus dengan itu menaruh kita penonton bisa curiga nih gini ya kan, dan ya terjawab di akhir cuy. Dan si general ini kerjasama sama si Rufus si Glenn nih cuy ya, vampir dari Inggris cuy, yang menciptakan vampir gitu cuy ya. Kalau misalnya si versi awal ini kan dia itu nggak bisa jadiin orang vampir. Kalau dia jadiin orang vampir itu jadinya bakalan nanti 50-50 cuy, ada yang bisa bertahan ada yang enggak cuy. Tapi kalau misalnya diinjeksi langsung dari uh, kayak si Rufus Glenn atau si Devlot itu kalau gue lihat dari Soul Episode itu langsung fix jadi vampir gitu cuy. Kalau misalnya digigit sama yang vampir-vampir kayak gini tuh nggak jadi vampir gitu cuy ya. Nah ya kan, dan yang keselnya ya kan nonton seperti ini juga si Maeda kan ini pemimpinnya ya, dan nonton awal-awal tuh bikin juga keren banget ya. Kalau gue nggak diceritain itu banget ya, nggak ceritain terlalu dalam banget karakternya, kalau bakalan pindah-pindah ya kita posisinya kayak ke Suwa, kayak ke Kurusu ya kan, kayak ke Uchi gitu cuy ya, ke banyak point view-nya nanti bakalan pindah-pindah ke anggota si pemburu pasukan khusus vampir ini yang versi awalnya gitu cuy. Dan nah gitu cuy. Dan yang tangan episode kan dia tuh kan diganti cuy ya, masih Utano, masih Ayah Misaki sama jenderalnya gitu cuy, dibuang. Dan karena si jenderal udah kerja masih Rufus, jadilah vampir itu pasukan vampir cuy ya, yang itu bisa si Rufus kendaliin cuy ya. Dan ya emang udah bakalan dikhianatin gitu cuy ya. Dan ya si jenderal ini bikin debut gitu ya, bukan bikin propaganda ya kan, itu anti vaksin anti vampir ya. Itu adalah si cairan yang dibuat sama si Rufus, atau si cairan buat Rufus itu bukan vaksin dari penyakit vampirnya ya kan. Dan itu adalah alat untuk jadi vampir cuy ya. Dan akhirnya itu dibuat itu dari kan udah banyak vampir ya, karena dibohongin propaganda gitu cuy ya. Vaksin itu dari penyakit vampir, ternyata itu yang berubah jadi vampir gitu cuy. Dan cuma diketahui oleh orang-orang militer dan juga si pasukan khususnya, yang angkatan pasukan khususnya ini cuy, yang dipimpin oleh Maeda gitu cuy. Nah jadinya si pasukan itu kan jadinya itu bikin debutnya pasukan yang baru si ayah si Misaki ini cuy, jadi buat bunuhin vampir-vampir itu gitu cuy ya. Nah kan akhirnya dia kan dikendalin sih ya masih Rufus. Nah dengan episode kenapa Medanya itu dibikin hilang entah kemana gitu cuy, hilang entah kemana, padahal dia udah jadi vampir sama si Devlot ya. Soalnya katanya si Devlot nyuruh si Meda perannya sampai akhir gitu ya, dimana si Misaki nih menangannya yang anak si jenderal itu udah tahu ya bapaknya bakalan gimana, dan udah pesen ke Maeda bakalan ngentiin ayahnya cuy ya, ayahnya si Misaki si jenderal si Maeda ini, atasan si Maeda gitu cuy ya. Dan ya kenapa itu gue bingungnya hilang kan, secara itu dia karakternya dari awal tuh bisa dijadiin tokoh utama ya, dengan bisa memimpin pasukan khususnya ya melawan atasannya sendiri gitu cuy ya, dengan ngasih tau bahwa ini tuh salah gitu cuy ya. Dan misalnya teman-teman pertanyaan ini gini ya, semua pertanyaan di anime ini tentang yang lainnya kayak misalnya media kemana gitu cuy ya, dan jenderal yang lain kemana gitu ya kan, ternyata nggak ada satu ya kan. Nah itu semuanya nggak terjawab di sini ya di anime ini ya kan. Cuman gue kesana dengan karakter si Maeda aja cuy, Maeda sama Misaki yang seenggaknya kalau gue kurang dapat banget gitu ya dari awalnya. Dan juga kematian Misaki yang harusnya ternyata kalau di beberapa episode kemudian kan Kang kan dijelasin ya si Misaki gini gitu ya. Dan ya seenggaknya harusnya di awal-awal tuh kematian itu bakalan dapat banget emosinya cuy ya. Tapi kenapa enggak gitu cuy, jadi kenapa enggak terlalu dapat banget gitu loh ya kan. Nah itu cuy ya, harusnya kasih flashback sedikit gitu ya, beberapa scene gitu cuy ya, biar kita tuh wah misalnya ini berat gak banget ya buat Maeda, dan Maeda ini dijelasin sedikit lah ya. Nah itu enggak cuy ya. Dan ya terus tangan episode dia hilang pergi entah kemana, pas udah dijadi vampir masih Devlot, dia si Maeda pergi entah kemana, dia ngasih kenang-kenangannya si kan bawahnya ada yang meninggal cuy, dan itu teman dekatnya gitu ya.
dia ngulangin barang berharganya ke istrinya, kan kena gempa juga tuh ya, ngulangin terus tanya segala macem gitu cuy, dan dia tiba-tiba hilang gitu aja cuy, dan tiba-tiba muncul ke depan, muncul tuh di episode ya ada mau akhir 11 apa 10 gitu ya, saat si Aoi si Aoi ini diculik sama si Rufus cuy ya, buat mainannya dia lah yang namanya orang jahat itu cuy ya. Nah sini ke develop ya kan, dan disuruh pilih cuy ya mana si yang dia buat ngancam si develop cuy si Rufus gitu ya. Ya dan itu gue juga tidak terlalu jelaskan ya kenapa, padahal dia satu negara cuy ya, kenapa banget gitu cuy ya. Nah tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah soal si Aoi ini di uh, apa tuh diserang ya diculik kan si Rufus ya kan, dan bertarung sama si Devlot ya kan, katanya ada tamu rahasia tuh, ternyata si Maeda yang udah jadi vampir cuy, yang udah kayak orang gila ya, atau terobsesi sama vampir banget gitu ya, mau bunuh vampir kan dia sendiri vampir, dan yang ubah dia itu yang jadi vampir adalah si Devlot cuy, dan kalau nggak jadi vampir si Maeda tuh udah bakal modar gitu cuy, dan dia nggak ingat sama sekali tentang pesan sana tentang ayahnya Misaki gitu belum ngertiin ya, jadi kayak coba datang tiba-tiba kayak what the fuck nih ya, kayak gitu kayak orang gila lah ya datang gitu cuy ya, dan itu yang gua kecewain cuy ya, dia masalahnya kenapa Maedanya dijadiin kayak gitu cuy, padahal kan bakalan seru banget ya, bakalan seru banget ketika si Maeda sama pasukannya ya kan uh, dibuang, misalnya dibuang habis itu dia berontak, tahu atasan itu bakalan ngerencanain jahat cuy, jadi pasukan khusus 16 lawan negaranya sendiri, wah itu bakalan seru banget gitu cuy ya, bakalan epic banget cuy ya. Dan dia bantu itu misalnya ya, bantu buka-bukain ke media kan, si Awen kan dia juga media orang ya, dan dia dibohong-bohongin sama ditutupi sama pihak militer gitu ya, sama manusia yang terbakar di bawah sinar matahari, ternyata yang ternyata itu vampir itu ya kan, itu tutupin kan. Nah itu harusnya kalau menurut gua misalnya dari awal gua nebak bakal kayak gitu cuy, bakal naik kayak gini, ternyata di tengah nggak gitu cuy ya, dan si Medan tiba-tiba yang kesengganya wih ini keren Medan, bakal keren nih. Nah, ternyata Medannya kayak orang gila gitu cuy, hilang tidak hilang, muncul tiba-tiba kayak jalangkung gitu ya kan, tiba-tiba hilang aja terus tiba-tiba muncul nggak jelas gitu ya. Nah itu cuy ya, dan ya gue cukup kecewa deh ya, gue nonton 11 episode cuy, dan jadi pengen nyesal nontonnya gitu cuy ya, entah kenapa gitu ya, kesalahan Maedanya, tapi gue bakalan nonton sampai akhir cuy ya, gue bakalan lihat endingnya. Nanti kalau udah gue lihat endingnya ada komentar, nanti gue pin aja di komen di bawah cuy ya, kalau udah selesai kan ini udah lama banget cuy ini, karena gue bikin sekarang karena gue pengen banget ngomongin anime sama Shrek gitu cuy ya, udah sabar gitu ya, keburu lupa gitu cuy. Dan ini kalau kalian tanya nih actionnya gimana, menurut gue actionnya jarang muncul karena emang temanya kayak historical gitu ya, kayak temanya kayak historical gitu ya, historical supernatural gitu, jadi nggak terlalu banyak, tapi gue suka action aja di mana kan vampirnya bisa ngilang-ngilang, bisa kayak teleport ngilang-ngilang gitu ya, khas vampir gitu ya. Dan itu keren banget cuy dari action, gue nggak terlalu sering action aja, lebih sering ngomongnya ya kan, tapi seru lah ngomong-ngomong itu seru cuy ya. Dan yang gue sayangkan cuman si build dari si Yoshinobu Shimaeda sama Misaki, dan ceritanya itu kenapa seperti itu gitu cuy ya, udah keren gitu ya, dan yang ngomong-ngomong gue udah enjoy, dan ternyata apa gitu dan ceritanya gitu cuy, dan ya itu kesalahan gue tentang Mas Red cuy ya, tentang Mas Red ya, kenapa seperti itu gitu cuy, aduh ya. Ini 1 sampai 10 gue kasih rating 7 cuy ya, 7 karena tidak terlalu jelek banget ya, biasalah sedang ya, gue kasih 7 ya, 1 sampai 10 gue kasih rating. Ini anime 7 gitu cuy ya, nah 7 gitu cuy, dan ya gue kecewa pokoknya sama Maeda kan lebih gitulah, karena apa di Maedanya dibikin kayak gitu, padahal gue suka banget sama Maeda gitu cuy ya. Ya kan bayangkan cuy ya, Maeda itu pas ingat itunya Misaki, atau pas dia berkhianat sih pertama itu dibuang gitu ya,
nama atasannya ya, jadi bukan Maeda lagi yang itu ya kan, yang mimpiin pasukan 16, pasukan 16 dibikin baru ya kan. Dan kan markas kan udah bikin hancur ya sama si Rufus, karena si Rufus itu bakalan jadi pemimpin vampir, pasukan vampir yang baru gitu cuy ya kan. Nah si pas dia udah tahu itu, dan dia tahu pesanan dari si Misaki yang habis dari episode di awal kan, misalnya itu ada flashback harusnya gitu ya, ada flashback tentang si Misaki gitu ya kan, tunangan gini 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 gitu cuy, dan pesanan ini gitu ya, dan dia akhirnya memerintahkan bawahannya gitu ya kan, yang masih tersisa, yang masih selamat dari gempanya itu, buat ngelawan kemiliteran negaranya sendiri yang udah menyimpang gitu cuy. Wah itu bakalan seru banget ya gitu ya kan, bakalan seru banget gitu ya kalau berdua gitu cuy. Dan kenapa akhirnya jalan ceritanya jadi seperti ini sih ya, kecewa cuy, deng gue kecewa banget cuy. Padahal dari semua karakter-karakternya nih gue udah suka ya, dari karakternya di episode 19 yang lama cuy ya, sangat berkarakter gitu cuy ya. Sini ada profesornya, ada pintar, ada si urus ya, kayak masih baru, masih newbie, tapi dia digadang-gadang akan biar kuat gitu cuy ya. Ada situasi yang cara bertarung kayak assassin banget gitu cuy, assassin banget, dan umurnya lebih tua gitu. Dan ada Maeda yang keren gitu cuy, Yohana keren gitu ya, dan bisa ngalahin vampir walaupun dia bukan vampir cuy, apalagi dia udah jadi vampir sama si Default gitu cuy, itu bakalan keren banget gitu cuy ya. Dan deng ya, padahal kenapa gitu gitu cuy, maka gue sekarang suka sama kata si Default cuy ya. Default malah lebih deket sama si Misaki gitu, daripada tunangan si Misaki itu si Maedanya kenapa begitu gitu cuy ya. Sayang sih, sayang banget cuy ya, ternyata skenario yang di otak gua yang kiranya wih epic bukan begini, ternyata tidak terjadi gitu cuy ya. Kecewa cuy ya. Jadi mungkin itu aja kan tentang masa ini yang final version cuy ya. Kalau nanti kalau misalnya gue terkesima dengan endingnya, ini kan gue record tanggal 26 bulan ke-6 gitu cuy ya. Jadi bisa udah keluar kan ya 2 hari lagi ya, udah keluar 13 episode terakhir, dan gue nonton misalnya gue wih keren ternyata endingnya, nanti bakalan gue pin di komen ya kan, ini endingnya keren banget ya kan, kalian harus nonton sama endingnya gitu sih ya. Nanti gue bakal kayak gitu ya, tapi kalau enggak berarti sangat mengecewakan endingnya ya. Apakah nanti endingnya bisa mengubah pandangan buruk gua tentang sepeda cuy, yang what the hell is that dude ya kan, what the hell is that dude, dia muncul tiba-tiba hilang gitu ya kan, ya mantep ya. Jadi itu aja kunjungan kita pada video kali ini, langsung video ini jangan lupa like dan subscribe cuy. Dan sekian dari gua, baik dadah.